kita semata-mata, tapi ini adalah kerinduan hati kita. Sungguh-sungguh kita rindu, hati kita haus untuk mencari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa buat Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami bersama jemaat Tuhan di tempat ini, kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Ini adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami selalu mencari wajah-Mu, sampai kami menemukan Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berikan kerinduan bagi setiap hati kami. Berikan jiwa yang haus, hati yang lapar akan Engkau, sehingga kami mendapat, kami dipuaskan, kami dikenyangkan oleh hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ya ralabaya shiki ya ralabalabala. Ya ralabalabalabaya shiki ya ralabala. Ya ralabalabaya she. Ya ralabalabaya shiki ya ralabalabaya. Kami bawa pujian bagimu, kami bawa penyembahan hanya bagimu. Sungguh jiwaku merindukanmu, hatiku haus kepadamu Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati segala keagungan-Mu Tuhan. Mari bawa kami menghampiri tata kudus. Haleluya. 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 Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu Haleluya. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Nyatakan kerinduan hatimu. Jiwaku merindukan, Sungguh-sungguh engkau merindukan Dia. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mau bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan harapku. Tiada yang sepertimu. Sungguh jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku
Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami nikmati segala kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan hadir, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau perkasa mulia. Sungguh kami mengagumi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh menakjubkan. Kami bawa pujian, kami bawa korban syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Roh Kudus mengalir, memberikan pujian, memberikan nyanyian baru bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory, Hosana, Hosana bagimu. Mari nyanyikan pujian, mari bawa penyembahan-Mu bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Mari angkat tanganmu, bagi Rajaku berikan pujianmu bagi Tuhan. di tahta. Nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Dia. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
raja. Hosana bagi rajaku, yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Angkat kedua tanganmu, berikan pujianmu bagi Tuhan. Di tahta aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak, kau layak Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji, dimuliakan. Kami berikan pujian kami Tuhan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Semua yang diberkati oleh Tuhan, lambaikan tanganmu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, berikan senyummu yang terbaik buat saudara kita yang ada di sebelah kanan kirimu. Haleluya. Berikan salam. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan hari yang terbaik buat kita hari ini. Amin. Kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Semua yang bertepuk tangan buat Tuhan. Senantiasa bersyukur karena yang
senantiasa bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kurang semangat. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Ya, saya panggilkan anak sekolah minggu. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, di tengah-tengah kami, di depan kami ada anak-anak yang telah Kau titipkan di tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka, Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan Yesus. Dan sebentar mereka akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menolong mereka biarkan menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap perjalanan hidup mereka Tuhan Yesus. Begitu juga dengan buat lause atau guru-guru mereka yang mengajar. Engkau berikan kesabaran kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat persembahan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-bapa kami peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau
sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh berkumpul di tempat ini untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kiranya kami semua dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik guna bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengarkan baik-baik dan juga yang mau melakukannya dengan setia. Terpujilah nama Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang telah melayani. Ya. Tema kita masih tentang iman. Jadi teruslah berharap. Tahun ini adalah tahun pengharapan. Iman kita harus kuat. Kita akan melihat apa yang udah kita impikan, apa yang udah kita nanti-nantikan dari tahun-tahun yang lalu akan digenapi pada tahun ini. Makanya kita harus beriman. Sebab iman yang akan membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Itu dia sebabnya saudara, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh pedoman hidup agar di dalam hidup kita tidak salah dalam melangkah, agar di dalam mengambil keputusan kita tidak salah dalam menentukannya. Kita dapat mengambil keputusan secara bijak. Maka dari itu kita butuh firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan banyak sekali kejadian-kejadian yang dapat kita teladani, yang dapat kita pelajari. Supaya kenapa? Supaya kita enggak jatuh. Supaya kenapa? Supaya kita tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17. Wow, udah. Oke. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta untuk saudara-saudara sekalian bacakan ayat yang genap. Mari kita sama-sama perkatakan Taurat Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai, sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Kalau kita belajar tentang kisah Nabi Elia, kita harus tahu sejarah bangsa Israel. Karena munculnya Nabi karena kehancuran bangsa Israel. Kita kemarin sudah milih presiden, amin. Ada yang golput? Nggak ada ya. Kita harus ambil peran, ambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa. Sebab
di dalam kerajaan Israel ada pemimpin-pemimpin yang bobrok, hancur. Makanya waktu Musa dia di perbatasan antara Sungai Yordan, di seberang Sungai Yordan mau masuk ke tanah Kanaan, dia menasehati seluruh generasinya. Makanya firman Tuhan, renungan kita hari ini adalah regeneration. Di mana Musa menyampaikan, kalau kamu tetap ingin melihat janji-janji Tuhan digenapi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu taat akan perintah Tuhan. Makanya Musa di situ panjang lebar menjabarkan 10 Taurat Allah, 10 perintah Allah. Kasih Tuhan Allahmu, kasih samamu manusia. Dan itu harus diajarkan dari turun temurun harus diajarkan. Mulai dari anak kita, mulai dari cucu kita, cicit kita. Semuanya harus mengerti apa yang udah menjadi ketetapan Tuhan. Agar kenapa? Agar terpelihara. Tetapi apa yang terjadi pada bangsa Israel? Kita harus paham akan hancurnya Israel, bobrok. Waktu dipimpin Tuhan pun Harun membuat lembu emas tuangan. Bangsa Israel pengen Allah harus bisa dilihat. Kita nggak dapat melihat Allah, bikinlah Allah tuangan bagi kita, dibikinlah lembu. Marah Musa di situ. Nggak hanya itu, setelah Musa mati pun ada berikutnya. Bahkan ketika kerajaan Israel, suku-suku Israel disatukan sama Daud, menjadi kerajaan yang kokoh, yang kekal, keturunannya hancur. Apakah kita bisa menyalahkan Daud? No. Saya rasa bukan Daud yang bersalah. Kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Kita didik dengan baik, tapi nggak tahu. Sebab anak itulah yang menentukan masa depannya. Dia tahu apa yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang buruk. Dia udah dapat menentukan. Jadi kalau kita lihat kehancuran bangsa Israel, itu semua disebabkan karena tidak taat, nafsu, hawa nafsu yang menguasai diri, yang membelenggu. Salomo beralasan untuk strategi dinikahi semua perempuan. Banyak perempuan, berapa gulik, berapa perempuan itu dinikahi sama Salomo. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan. Kita dapat melihat betapa hancurnya bangsa Israel. Bahkan Raja Manasye, dia mempraktekkan untuk mempersembahkan anak sebagai korban. Itu yang paling bobrok, hancur. Makanya ada nabi. Makanya kita butuh ke pemerintahan kita nabi-nabi yang mempunyai karunia kenabian. Untuk apa? Untuk menasehati, penasehat pemimpin. Makanya kita lihat itu kalau nabi itu menasehati raja. Jangan sampai seperti ini. Bernubuat bukan tentang yang baik saja. Kita lihat di sini. Bernubuat ada yang jelek juga. Kenapa? Karena hancurnya suatu negeri tersebut. Maka dari itu kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau presiden kita belum bisa orang Kristen jadi presiden, setidaknya menterinya Kristen. Orang-orang di bawahnya Kristen, setidaknya hukum-hukum yang dibuat itu ya sesuai dengan perintah Tuhan. Kita butuh terang untuk menerangi Indonesia. Bagaimana kita mau jadi terang Indonesia? Beda presiden aja, beda pilihan presiden aja kadang bisa buat pertengkaran di dalam rumah tangga. Ada yang bertengkar? Nggak ada ya. Saya juga beda pilihan sama istri saya. Tapi itu bukan jadi satu alasan untuk kami bertengkar, enggak. Kadang pilihan boleh beda. Tapi kan nanti kita dapat melihat
Saya percaya bahwa nggak ada satu pemimpin pun yang baik. Nggak ada, kecuali Yesus. Pemimpin nggak ada yang baik. Selagi dia manusia nggak ada yang baik. Tapi bisa diperbaiki seiring jalannya waktu. Kalau saudara melihat janjinya, ada janji-janji yang dilontarkan oleh presiden-presiden. Jangan begitu percaya. Nanti akan ada makanan gratis, susu gratis. BBM naik, mau? Enggak kan? Itu pasti ada hal-hal yang semacam itu. Sekolah gratis, ini gratis. Tapi ekonomi melonjak. Mau seperti itu? Pasti ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat pasti ada. Maka dari itu kita butuh iman. Kita butuh iman. Supaya apa? Supaya kita diterangi oleh terang firman Tuhan. Supaya kita juga dapat ambil bagian, baik itu dalam kepemerintahan, baik itu dalam hal apapun itu kita jadi terang. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita jadi terang dan garam. Makanya kita belajar di sini sejarah Israel. Karena dari keturunannya Daud, Salomo, Rehabeam, terus pecah lagi. Rehabeam sama Yerobeam itu pecah lagi, kerajaan utara, kerajaan selatan. Makanya Elia di kerajaan utara. Dia menasehati Ahab. Dia memperingati Ahab karena ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terjadi di Indonesia. Banyak nggak? Banyak. Lihat yang maling pisang karena lapar di penjara. Di penjara. Maling pisang karena lapar di penjara. Yang maling uang rakyat. Gimana? Hidup bermewah-mewahan. Makanya kita butuh penegak hukum yang benar-benar takut akan Allah. Untuk itu kita harus jadi terang dan garam. Kita butuh kepemerintahan yang jujur dan adil. Bahkan sekarang ada isu lagi, suara di quick count dipermainkan. Wah, diperjualbelikan suara itu udah tahulah Indonesia ya, Konoha. Udah nggak heran lagi Indonesia. Makanya kita terus harus berdoa supaya apa? Siapapun presidennya nggak jadi masalah. Yang penting nggak jadi pertengkaran, perselisihan, mengerikan. Kalau udah ada demo itu, deg-degan. Kemarin tahun-tahun yang lalu kita tahu bahwa ketika pada saat demokrasi, wah anarkisnya bukan main. Bahkan ada etnis Tionghoa dihabisin. Makanya kita nggak mau yang seperti itu terjadi. Kita harus berdoa supaya siapapun nanti yang terpilih ya tetap damai. Siapapun yang jadi pemimpin biarlah itu tetap damai. Sebab kita anak-anak Tuhan, kita dipimpin sama Tuhan secara langsung. Kita nggak perlu takut sama pemimpin yang manusia. Sebab hidup kita dipelihara sama Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Elia. Makanya kita mau melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kita harus melayani Tuhan. Sebagai manusia yang berhadapan dengan berbagai beban, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mujizat adalah salah satu cara Tuhan dalam memberi pemeliharaannya. Bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan di dalam Elia? Kita lihat. Poin yang pertama, dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Mujizat tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada pribadi yang mengerjakannya. Pribadi tersebut adalah Tuhan yang hidup, Allah Israel, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang membangkitkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus semua lutut berteluk, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk itu pada ayat yang pertama ketika kita mau lihat mujizat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang ku layani. Kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan, engkau mau melihat mujizat Tuhan terjadi, layanilah Tuhan.
layanilah Tuhan. Karena ada upah bagi seorang pelayan. Makanya kalau kita mau merasakan gimana dipelihara Tuhan seperti Nabi Elia, ya layani Tuhan. Layani dari hal sekecil apapun. Bagaimana kita mau melayani perkara yang besar kalau perkara kecil aja kita remehkan. Kita tidak ambil bagian dalam perkara-perkara kecil. Gimana kita mau dipercayakan untuk melakukan perkara yang besar. Maka dari itu kita harus ambil bagian sekecil apapun itu kita layani Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ketika kita melayani Tuhan, wah, bukan dihormati manusia, saudara. Bukan dikagumi manusia. Bapa di sorga hormat sama kita. Ini bukan saya yang berkata ya, mohon maaf. Ini di dalam Yohanes 12 ayat 26. Tertulis, ketika engkau ambil bagian melayani Tuhan, engkau akan dihormati siapa? Bapa. Bapa menghormati kita. Walaupun kita dihina, kita dikucilkan. Namanya pelayannya babu kacung. Ya udah sepantasnya untuk mendapatkan hinaan, bukan pujian. Udah sepantasnya, tetapi kita mendapatkan hormat dari Bapa. Sebab dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Aku di sini adalah Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun pelayan Yesus akan berada. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ harus ada kita. Di mana kita berada, di situ harus ada hadirat Tuhan. Makanya kita harus ambil bagian dalam melayani agar kita melihat tanda-tanda heran menyertai kita. Kita akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Pada saat ini, kalau kita ingat kembali lagi masa lalu kita, wah, bagaimana Tuhan menolong, wah, bagaimana Tuhan campur tangan, luar biasa. Kalau kita ingat, event kemarin itu mulai dari Natal, apalagi Imlek, mulai event-event yang kita jalani itu nggak ada dana sama sekali, saudara. Cari ketua, nggak ada yang bersedia untuk ditunjuk jadi ketua, nggak ada dana sama sekali, betulan. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nggak lama kemudian, jauh, udah mulai deket Natal, Pak Jokas bersedia. Puji Tuhan. Terjadi. Jadi berkat malah. Bisa jadi berkat. Itu sangat puji Tuhan. Imlek juga kita jadi berkat. Luar biasa. Bukan, saya selalu punya prinsip bahwa ketika kita merayakan tuh gak usah euforia. Gak usah, wah, habis-habisan sana sini. Yang penting kita jadi berkat. Dan satu yang Tuhan genapi janjinya, bahwa dia nggak pernah tinggalkan, bahwa dia selalu menyertai. Bahkan tadi hamba Tuhan pagi tadi IR1, saya nggak kenal sama sekali. Saya hanya berdoa waktu istri saya bilang, gimana kalau kita hadirkan pengkhotbah dari luar. Wah, uang dari mana kita? Dananya di mana? Dari mana dananya? Kita bayar atap aja belum kelar. Kita bangun ini, bangun itu, belum lagi bayar ini, bayar itu. Masih harus ada yang dibayar. Dari mana? Toh Tuhan sediakan. Bahkan saya minta, Tuhan berilah aku tanda. Ini saya minta tanda kemarin. Waktu hamba Tuhan itu mau bergereja di sini. Saya minta tanda Tuhan, kalau memang ini daripadamu, biarlah hujan. Mulai dari jam 1 sampai jam 5 saya akan lihat hujan itu. Berarti betul tanda ini engkau kirimkan untuk melayani di GBI Kota Baru. Walaupun nggak ada kekuatan kita ya, tapi
Tuhan jawab doa itu. Dikasihnya hujan. Walaupun gak deras, tapi ada hujannya. Dapat dilihat dan dapat dirasakan. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita mau bertindak, setidaknya minta tanda sama Tuhan. Kalaupun ini jodohku, Tuhan tak minta tanda. Apa tandanya? Bebas, terserah tandanya apa aja. Pasti Tuhan akan jawab. Itu bentuk dari kita melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Untuk itu kita perlu imani. Ketika saya chat pribadi sama pembina kita Pak Rubin, Pak, saya mau mengadakan pemuritan nih Pak di GBI Kota Baru. Ini kita nggak bisa ngobrol lewat WA Kai. Kita harus ketemu di Bandung. Kamu ikut Battle Family, kamu berangkat ke Bandung. Ih, kaget. Biaya lagi. Tapi yang Tuhan mau ajarkan ke kita, kamu ingat nggak kemarin kamu nggak punya apa-apa, tapi saya cukupkan. Kata Tuhan, Tuhan cukupkan. Kenapa kamu harus ragu lagi akan hal ini? Jangankan hal ini, perkara yang besar Tuhan lakukan bagi kita. Yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan mungkin. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, dirasa-rasa oleh hati, semua disediakan Tuhan. Bahkan bukan hanya ke Bandung aja jadwalnya, ada SMBD lagi nanti ke Bengkulu. Belum lagi ini, belum lagi itu. Wah, banyak sekali. Tetapi inilah bentuk dari iman. Begitu juga Tuhan memberitahukan Musa, ajarkan bangsamu untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Itu harus diingat. Makanya ada hari raya hari ini, karena mereka harus ingat bahwa Tuhan menyertai mereka. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan udah sertai kita. Tuhan udah bawa kita keluar. Tetapi ketika kita menghadapi masalah lagi, kita takut lagi. Kita khawatir lagi. Hei, apa yang kau takutkan, itulah yang mendatangi engkau. Apa yang engkau cemaskan, itulah yang akan menimpa engkau. Ayub 3:25. Maka dari itu kita jangan sampai takut. Jangan sampai kita khawatir akan hari esok. Tuhan udah pegang kok. Tuhan udah jamin. Allah yang sejak awal memanggil bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib sepanjang bangsa itu ada di padang gurun, dan berlanjut ketika bangsa itu sudah sampai di tanah perjanjian. Bahkan ketika kerajaan itu terpecah belah. Bahkan ketika pemimpin-pemimpinnya hancur semua. Kalau kita perhatikan pemimpinnya dari Israel bagian utara, kerajaan utara, itu dari pemimpinnya hancur semua. Dari bagian yang selatan ada 8 pemimpin yang positif. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkarkan janjinya walaupun bangsa itu udah hancur, udah bobrok. Toh dia benarkan lagi. Dia perbaiki lagi melalui benih kekal. Melalui Yesus Kristus diperbaiki lagi benih yang telah rusak itu. Makanya lah kita kalau perhatikan di dalam Alkitab, Abraham memberkati siapa? Abraham memberkati siapa di dalam Alkitab? Ishak, bukan Ismail. Walaupun Ismail yang sulung. Terus Ishak memberkati siapa? Yakub. Memberkati siapa? Yakub, walaupun Esau yang sulung. Setelah itu Yakub memberkati anak Yusuf yang bungsu juga, bukan yang sulung. Maka dari itu kita, walaupun bangsa Israel yang sulung, kita yang bungsu, berkat itu akan dialihkan. Kenapa? Karena mereka lah yang menyalibkan Tuhan, mereka lah yang menolak Tuhan. Kita enggak. Kita tidak pernah menolak Tuhan. Tetapi kita harus tetap melepaskan berkat kepada bangsa Israel. Sebab dari sanalah akan terjadi keselamatan.
Allah yang hidup itulah yang kita kenal dan menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus. Beriman kepada Kristus berarti beriman kepada Allah, Sang Pembuat mujizat. Poin yang kedua, kita langsung masuk poin yang kedua, disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Nah ini poin yang kedua sangat penting. Disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Ketaatan itu bagian dari shema atau dengar dan mengasihi. Seseorang bagaimana mau mendengar Tuhan kalau dia tidak mengasihi Tuhan? Kita nggak bisa mendengarkan Tuhan kalau kita tidak mengasihinya lebih dahulu. Makanya dikatakan di dalam Ulangan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dari situlah ketika kita udah mengasihi Tuhan, baca firman, renungan, kita memuji, membangun mezbah, naikkan pujian penyembahan. Disitulah Tuhan hadir, disitulah Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Sampai sekarang saya percaya Tuhan masih bicara kepada orang-orang pilihannya. Memang betul Tuhan bisa pakai kita semua, tetapi tidak semua dipakai Tuhan. Kita semua terpanggil, betul. Apakah kita semua terpilih? Iya. Apakah kita semua terpanggil? Belum tentu. Maka dari itu saya percaya bahwa masih ada orang-orang di luar sana, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul dipakai Tuhan. Nabi-nabi yang memang betul-betul dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kebenaran. Yang benar-benar dipakai Tuhan, tidak takut dengan bahaya. Saya percaya masih ada yang merelakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Maka dari itu kita butuh kasih terlebih dahulu untuk kita dapat mendengarkan. Dan kita juga tidak dapat mengasihi kalau kita tidak mendengar. Bagaimana orang percaya kalau dia belum mendengar? Maka dari itu kita juga harus kabarkan, beritakan Injil Kerajaan Allah agar orang-orang boleh diselamatkan. Bersembunyi, kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bersembunyilah, bersembunyi. Biasanya bersembunyi ini bagi orang-orang, bagi kita yang belum mengerti betul, bersembunyi adalah sifat pengecut. Enggak, sebenarnya enggak. Bersembunyi itu sebenarnya enggak pengecut. Terkadang kita enggak bales, orang enggak bales, itu bukan sifat pengecut atau diam diri. Mungkin jangan-jangan dia sedang menyiapkan strategi. Daud lari dari kudeta anaknya itu bukan karena dia takut, enggak. Karena dia lagi mempersiapkan kekuatannya. Makanya kita perlu paham. Terkadang bersembunyi kalau Tuhan udah bilang diem, biar aku yang bertindak. Kita diem, jangan kita lagi yang bertindak, ngerecokin pekerjaannya Tuhan. Sibuk membenarkan diri sana sini, jangan lagi. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita cukup taat. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Terkadang ada yang bagian yang kita tidak dapat lakukan, dan itu yang Tuhan kerjakan. Untuk itu kalau Tuhan udah perintahkan, kita harus taat. Supaya apa? Supaya janji-janjinya digenapi. Bahkan di pasal sebelumnya kalau saudara lihat, abdi Allah atau hamba Tuhan atau nabi, ada yang melanggar perintah Tuhan, mati. Langsung diterkam sama singa. Langsung diterkam sama singa di 1 Raja-Raja. Mungkin di pasal 14 atau 15. Karena apa? Karena dia makan dan minum. Tuhan bilang jangan makan dan minum. Tapi dia lakukan hal itu. Dan hal itu pantang bagi Tuhan kalau udah dilanggar. Makanya kita perlu taat. Kita perlu setia. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, ini yang terakhir ya. Dipelihara dalam kemustahilan. Nah ini dia. Kalau kita baca di ayat 4 sampai 6. Engkau dapat minum dari air sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai. Sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungainya itu. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 4 ada jaminan. Ada jaminannya. Yang pertama, di ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Itu jaminan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan kita. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ada ketaatan. Ketika ada ketaatan baru ada penggenapan. Janjinya digenapi. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Kenapa bukan burung merpati? Kenapa bukan burung elang? Terserah Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai apa aja. Mau itu binatang, mau itu tanah, mau itu angin, mau itu udara. Semuanya Tuhan bisa pakai. Jangan remehkan Tuhan. Kalau manusia udah gak ada yang mau tolong, tenang, jangan takut. Tuhan kirimkan. Melalui apa saja Tuhan dapat lakukan perkara yang besar. Makanya kita perlu percaya, kita perlu taat. Terkadang kita gak taat karena kita gak percaya. Kalau kita perhatikan, bisa gak sih Elia nolak perintah Tuhan? Ya, kalau nggak ada intimasinya, kalau Elia nggak intim sama Tuhan, bisa-bisa aja ditolak. Ya Tuhan, kok aku minum air sungai? Gimana nanti kalau sakit perut? Ini, makanya kalau Tuhan udah perintahkan, kita lakukan aja. Masalah di perut ini lambung ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, tenang, jangan khawatir. Bisa diatur sama lambung. Makan apa aja, asal penuh ucapan syukur, asal diperintahkan sama Tuhan, aman. Minum racun sekalipun kalau Tuhan lindungi, tidak akan kenapa-napa. Makanya kita perlu Tuhan, kita perlu mujizatnya, kita perlu kuasanya. Untuk itu kita harus ambil bagian dalam melayani Tuhan, amin. Kita harus, sekecil apapun itu pelayanan, dimanapun itu, maupun di tempat kerja ada yang melakukan kesalahan, tegur, kasih tahu, supaya apa? Supaya kita juga jangan terkena imbasnya akibat murka Tuhan. Ahab, raja yang sadis, petani pun diambil kebun anggurnya. Ketidakadilan terjadi, makanya Nabi Elia bermunculan. Nabi-nabi bermunculan, salah satunya Nabi Elia. Untuk apa? Untuk meluruskan. Supaya kenapa? Supaya kerajaan Israel dapat dipulihkan. Begitu juga kita. Kita ini udah diutus Tuhan loh. Kita sudah jadi orang percaya, amin. Kita dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba Tuhan. Kita semua berarti kata hamba adalah pelayan. Pelayan. Kita semua pelayan. Pulihkan di mana tempat engkau bekerja. Mungkin ada rekanmu yang sakit hati, luruskan. Biarkan perkataanmu menguatkan orang-orang di sekitarmu. Biarkan perkataanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Biarkan perkataanmu membuat orang-orang mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dipelihara dalam kemustahilan. Pemeliharaan yang dialami Elia adalah sebuah peristiwa yang mustahil secara manusia. Elia dipelihara dengan perantaraan burung gagak. Burung gagak itu membawa kepada Elia roti dan daging setiap pagi dan setiap petang. Roti dan daging tidak dimakan oleh burung itu. Mengherankan, bukan? Jadi kita lihat bahwa sebenarnya di sungai itu ada ikan, nggak perlu bekerja. Elia nggak perlu bekerja untuk mencari-cari ikan,
Kalau Tuhan udah suruh diam, bersembunyi, makanan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu pikirkan apa-apa lagi. Kalau kita disuruh, kita harus lakukan. Tuhan bisa memelihara setiap kita dengan cara yang tidak bisa kita atur dengan skenario kita. Dia berdaulat untuk memelihara kita dengan mujizat dan caranya. Jadi bukan kita yang atur Tuhan, tetapi Tuhan yang atur kita. Caranya bagaimana? Biar Tuhan yang atur. Biar Tuhan yang atur. Saya juga kasih tahu ke mama, kalau ada yang berbuat curang, biarkan. Tugas kita berdoa. Tugas kita hanya berseru sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa buat 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000 bahkan ribuan banyaknya, 12.000 orang dicukupkan, wah, apalagi suara. Perkara yang simple, yang Tuhan mau tuh kita taat. Saya selalu katakan, taat, kita doa, ayo kita doa, berseru. Di dalam pujian penyembahan yang kita naikkan ada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapat kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapat kesembuhan. Dan yang utama adalah kekekalan. Makanya kita perlu mengakhiri hidup ini dengan roh, jangan dengan daging. Selalu saya sampaikan, selalu saya tekankan, ampuni kalau masih ada di dalam hati kita perasaan benci, prasangka buruk sama orang. Jangan pelihara. Kalau kita berprasangka buruk sama orang, lepaskan, buang jauh-jauh. Kalau ada teman kita yang mengajak kita untuk berpikiran buruk tentang saudara kita, buang jauh-jauh. Karena nggak ada satu orang pun yang benar. Di dunia ini nggak ada yang benar. Kalau orang jelek apalagi kita. Makanya kita jangan jelekin orang. Kalau orang udah jelek apalagi kita. Kalau kita jelekin orang, iya sama aja kita kayak orang itu. Makanya kalau ada prasangka buruk tentang orang, perasaan ingin menghakimi orang, lepaskan. Kalau ada yang bersalah, ampuni. Kalau bila perlu, layani. Apa yang dibutuhkan, layani. Itu baru karakter ilahi. Itulah yang Tuhan ingin kita wariskan. Dia wariskan karakter tersebut kepada setiap kita. Supaya kita mempunyai pribadi yang baik. Sama seperti Tuhan. Ayat yang terakhir, kita sama-sama baca di dalam Ibrani 11. Karena iman. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 36. Ibrani 11 ayat 36 sampai 40. Ya, nah ini udah ditampilin. Kita baca bersama-sama 3-4. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi terkadang iman. Terkadang iman. Kita lihat di sini diejek karena iman. Kita diejek karena iman. Ada orang, saya dengar kesaksian, ada orang yang selalu naik mobil, dia pengen mobil sport. Dia mobilnya biasa nggak pakai remote. Cicit. Oh. Dia selalu membayangkan kan
kalau orang beriman, kalau doa seperti telah menerima. Sebelum jasmaninya diterima, rohnya dulu diterima. Begitu juga hari penciptaan. Kalau kita baca di Kejadian 1 itu penciptaan, tapi manusianya jadi di Kejadian kedua. Kita lihat. Ada yang diciptakan secara, makanya sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan udah bagi-bagiin itu melalui Musa. Tanah ini untuk suku ini, tanah ini suku ini, semua udah dibagi-bagiin. Padahal mereka belum injak, padahal mereka belum sampai. Makanya kita juga terima dulu secara roh. Aku terima Tuhan. Makanya kita sering diejek karena iman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita percaya bahwa Tuhan akan sediakan. Begitu juga dengan orang tadi. Wah, awalnya aja cuman cicit, dia iman. Mobil sport nih, 2 pintu. Gak lama kemudian, bertahun-tahun dapat kebeli. Iman. Begitu juga dengan kita. Kalau orang lain bisa melakukannya, apalagi kita. Sama-sama manusia, sama-sama anak Tuhan, sama-sama dicintai Tuhan, sama-sama dikasihi Tuhan. Gak ada yang beda. Makanya kita harus berjuang. Iman kita harus semakin besar. Bagaimana cara membesarkan iman? Yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya. Amin. Ya, saya undang tim prophetik untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami semua Tuhan boleh semakin diberkati Tuhan. Iman kami boleh semakin bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah, dan buah itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang kami hadapi saat ini Bapa, apapun Tuhan masalah yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan beban kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sebab hanya di dalam-Mu saja Tuhan ada ketenangan, di dalam-Mu saja Tuhan ada kelepasan, di dalam-Mu saja Tuhan ada kemenangan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jalan satu-satunya, hanya Engkaulah jawaban satu-satunya bagi setiap permasalahan kami Bapa. Apapun yang sedang kami pergumulkan Tuhan, Engkau tolong campur tangan Bapa. Hamba serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Gembala Sidang Bapak Mordekai atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah
Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Battle Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam pelayanan Guru Sekolah Minggu GBI Kota Baru dapat menghubungi Bapak Kliwon Simbolon. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru dapat mengambil formulir pendaftaran di ASER atau dapat menghubungi Saudari Cika Sitompul. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Ku dambah hadirmu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Telah dibuka Rumah Duka Yayasan Dharma Kasih Jambi, alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang dengan biaya Rp1.000.000 per malam. Adapun fasilitas yang tersedia, rumah duka yang luas atau 3 pintu ruko, kursi dan pengeras suara yang memadai, teras depan dan parkir yang luas, 6 kamar tidur tempat istirahat keluarga, dapur dan perlengkapannya, ruang rapat keluarga untuk tonggo raja yang luas. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Dharma Kasih Jambi dengan alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang Mangurai atau nomor yang tersedia di bawah ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum saya memanggilkan jemaat yang berulang tahun minggu ini, saya mengundang bangkit berdiri jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jemaat yang baru pertama kali beribadah, ada? Oh, masih jemaat yang setia. Ya, saya undang bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, baik yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, boleh maju ke depan untuk didoakan. Ibu Yeni. Baik, Bapak Ibu, ada mungkin yang ulang tahun dalam minggu ini atau bulan ini yang belum didoakan atau tidak ada diumumkan di LCD, namun berulang tahun boleh maju ke depan. Kami akan mendoakan dan memberkati. Baik, kita arahkan tangan kita. Bapa dalam sorga, kami serahkan Tracy dalam tangan-Mu, di mana dia berulang tahun yang ke usia 16.
Tuhan, Engkau memberkati Tracy menjadi anak dan pelayan penari Tuhan yang diurapi dan dipakai dengan luar biasa. Buat dia nomor 1 di sekolah Tuhan. Buat dia nomor 1 dimanapun dia berada. Dan terang garam Tuhan bercahaya dalam kehidupannya. Sehingga bisa menjadi dampak bagi semua orang. Jadikan Tracy hidup anak yang takut akan Tuhan. Dan hormat, tunduk, mengasihi kedua orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan turut bahagia melihat kemuliaan-Mu. Turunkan berkat-Mu yang besar kepada Tracy di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa dalam sorga, dipeluk istri. Asyik. Saya suka lihat begitu. Baik Bapak Ibu, kita arahkan. Bapa dalam sorga, hamba serahkan keluarga Bapak Asyom ke dalam tangan-Mu, di mana istrinya Priska boleh menjadi istri yang tunduk hormat kepada suaminya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu bahwa suaminya akan dikenal orang karena memiliki istri yang bijak, yang membangun rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Biarlah berkat anugerah-Mu turun atas keluarga ini, sehingga kedua anaknya akan berhasil. Anaknya akan hormat tunduk kepada kedua orang tuanya. Dengan pernikahan ini Engkau nyatakan dengan sekinah glory, dengan berkat yang besar, berkat kelimpahan, kesehatan, keberhasilan apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Dengan berkat yang Tuhan curahkan bagi keluarga ini, sehingga ekonomi mereka akan naik bukan turun. Apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil. Berkat Allah Bapa Engkau turunkan dalam kehidupan Pak Asyong sebagai iman buat istrinya. Dengan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Masih Tuhan Engkau berikan kami kesempatan datang beribadah untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu juga yang sudah Engkau Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus, pakai dengan luar biasa di dalam pelayanannya. Sertai hamba-Mu ini dengan tanda-tanda heran dimanapun Tuhan Engkau Bapa yang baik utus untuk melayani-Mu. Berkati Tuhan juga istri dan anaknya. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang melayani Tuhan, yang menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu hari ini. Biarlah segenap umat-Mu Tuhan yang mendengarnya Tuhan boleh semakin hari memiliki iman yang kokoh, sehingga kami tidak mudah jatuh, sehingga kami tidak mudah undur Tuhan. Tetapi kami akan tetap setia mengiring Engkau Bapa yang baik, dan kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini Bapa, umat-Mu akan senantiasa memiliki iman yang kokoh kepadamu Bapa, sehingga umat-Mu akan terus bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa yang baik, sehingga kami akan terus berbuah banyak, yaitu buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati umat-Mu Tuhan hari ini. Engkau Bapa yang baik
yang memberkati umat-Mu bila hari ini ada yang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan Tuhan mengalir Tuhan buat umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Bila juga ada di antara umat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Begitu juga Tuhan umat-Mu yang sedang berduka, Tuhan Engkau yang menjadi penghibur yang setia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga serahkan umat-Mu yang hari-hari ini Tuhan mengalami Bapa yang baik kesulitan dalam ekonomi. Kami percaya Tuhan Engkau Allah penyedia Bapa buat umat-Mu. Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala yang diperlukan umat-Mu. Sehingga tidak satu pun umat-Mu yang kekurangan Tuhan. Tetapi umat-Mu akan mengalami kelimpahan berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu, khususnya pelayan-Mu yang ada di GBI Kota Baru. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa roh-Mu, agar kami mampu melayani-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan kemampuan, kepintaran kami. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh mengandalkan kekuatan roh-Mu di dalam melakukan pelayanan kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan para pelayan-Mu kepada seluruh kebenaran itu Bapa. Sehingga kami boleh memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Taruhkan kami juga Tuhan hati seorang hamba untuk para pelayan-pelayan-Mu, agar kami boleh melayani Tuhan dengan tulus, setia, dengan hati yang murni Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan dengan aman. Semuanya Tuhan karena pemeliharaan-Mu. Semuanya Tuhan karena Engkau yang menjagai semuanya, yang mengkawal semuanya. Sehingga boleh Tuhan berjalan dengan lancar. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Berkati Presiden terpilih ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan mereka dengan penuh hikmat dan kejujuran untuk melaksanakan tugas-tugas mereka Tuhan di tahun 2024 sampai tahun 2029. Kami percaya Tuhan di kepemimpinan Presiden terpilih ini Tuhan, Engkau membuat Indonesia menjadi agenda utamanya Tuhan. Engkau membuat Indonesia menjadi sasaran kasih-Nya Tuhan. Sehingga Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat kota Jambi Tuhan, di mana Tuhan Engkau menempatkan kami. Tuhan, damai sejahtera-Mu melingkupi kota Jambi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami umat-Mu Tuhan, terlebih umat GBI Kota Baru ini, menjadi berkat Tuhan dan menjadi terang dan garam di kota kami, kota Jambi. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami Tuhan akan pulang. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua, mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang dan selamanya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.